Tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di daerah rawan seperti pegunungan dan perbukitan. Namun, sudahkah kita benar-benar siap menghadapinya? Sebanyak 4 rumah warga terdampak akibat bencana tanah longsor tersebut. Bahkan 2 rumah diantaranya mengalami kerusakan. Longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali ditemukan. Keempat korban ditemukan meninggal dunia. Total korban yang ditemukan kini menjadi 8 orang, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Sebanyak 16 orang dikabarkan meninggal dunia akibat tanah longsor yang terjadi di Pekalongan. Tanah longsor bukan hanya tentang tanah yang bergerak, tetapi tentang nyawa, kehidupan, dan masa depan yang dapat hancur dalam hitungan detik. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Yuk kita bahas bersama-sama. Dalam hitungan detik, tanah bisa bergeser dan meluncur ke bawah, membawa apapun yang ada di atasnya. Itulah tanah longsor, peristiwa alam yang terjadi begitu cepat, namun dipicu oleh proses yang berlangsung diam-diam. Tanah longsor adalah bergeraknya massa tanah, batuan, atau material lainnya dari lereng suatu bukit atau gunung secara tiba-tiba. Pergerakan ini terjadi karena kestabilan tanah yang terganggu, bisa karena hujan deras yang terus-menerus, penggundulan hutan, atau aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Ketika air meresap ke dalam tanah dalam jumlah banyak, tanah menjadi jenuh dan kehilangan kekuatannya. Akibatnya, tanah tidak mampu lagi menahan beban, lalu bergerak turun dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Karena itu, memahami tanah longsor adalah langkah awal untuk lebih waspada dan menjaga lingkungan agar tetap stabil dan aman dari ancaman bencana. Banyak faktor yang memengaruhi pergeseran tanah yang dahsyat ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, bukit, lereng, pegunungan yang curamnya lebih dari 20 derajat. Yang kedua, kondisi lapisan tanah yang tebal di atas lereng. Ketiga, sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. Keempat, lereng gundul akibat penebangan pohon, dan masih banyak faktor lainnya. Inilah kawasan dengan potensi tanah longsor yang tinggi. Daerah dengan lereng curam, jenis tanah gembur dan kurang padat, vegetasi minim, dan curah hujan terus-menerus. Nah, setelah tahu penyebabnya, sekarang kita lihat nih betapa mengerikannya dampak tanah longsor ke berbagai aspek kehidupan kita. Aspek kesehatan, patah tulang akibat tertimbun runtuhan tanah, luka memar, infeksi saluran pernafasan, diare karena sanitasi yang buruk, bahkan kematian. Aspek sosial, ratusan warga bisa kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Trauma dan kehilangan keluarga akan menjadi luka yang mendalam. Aspek ekonomi, sawah, kebun, dan jalan distribusi hancur. Ini artinya gagal panen, putusnya akses pasar, bahkan kerugian miliaran rupiah. Aspek pendidikan, anak-anak putus sekolah karena sekolah rusak atau karena harus pindah. Aspek infrastruktur, jalan tertutup, jembatan putus, jaringan listrik terganggu, menjadikan akses bantuan terhambat. Menyadari dampak tanah longsor yang bisa mengganggu berbagai aspek kehidupan, kita tak bisa memandangnya sebelah mata. Meski tergolong bencana alam, bukan berarti tanah longsor tidak bisa diantisipasi. Tanah longsor merupakan bencana alam yang dapat dicegah jika dilakukan upaya mitigasi secara tepat dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Untuk mencegah tanah longsor, kita bisa memperkuat lereng dengan menanam pohon dan vegetasi, menghindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, dan juga melakukan pengenalan daerah rawan longsor. Pada saat bencana, evakuasi adalah hal pertama yang harus dilakukan. Jika terjadi longsor, segeralah evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Dan apabila mendengar suara sirine peringatan, segeralah menuju zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan juga, pada saat bencana,
Tim tanggap darurat akan segera membantu dengan layanan medis, logistik, dan pembukaan akses jalan untuk memastikan keselamatan warga. Pada pasca bencana longsor, keselamatan tetap menjadi prioritas. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah masih labil dan berisiko. Yang kedua, jika hujan kembali turun setelah longsor, tetap waspadalah terhadap kemungkinan longsor susulan. Yang ketiga, lakukan pembersihan material longsor dengan hati-hati dan juga bersama tim yang berpengalaman. Yang keempat, tak kalah penting, pulihkan kondisi psikologis korban. Dan yang terakhir, pemulihan infrastruktur dan relokasi penduduk akan membuat kita lebih siap menghadapi bencana-bencana berikutnya. Tanah longsor bukanlah bencana yang datang tiba-tiba tanpa peringatan. Selalu ada faktor pemicu yang bisa dikenali dan gejala awal yang memberi peringatan. Yang terpenting, ada langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum bahaya datang. Mulai hari ini, mari kita semua waspada terhadap lingkungan sekitar, edukasi diri sendiri dan orang lain tentang bahaya dan pencegahan tanah longsor. Jaga lingkungan dengan tidak merusak hutan dan membangun secara bijak. Dan yang terpenting, Jangan ragu untuk bertindak dan melapor jika melihat tanda-tanda bahaya ya teman-teman. waspada longsor, selamatkan nyawa.